Pastikan isi masa kuliah lo dengan eksplorasi ilmu dan berbagai kegiatan positif lainnya. Lo pasti pernah denger kan ungkapan kalau masa terindah adalah masa-masa sekolah. Banyak hal seru yang lo lakuin pas masa sekolah, mulai dari belajar bareng, nongkrong dan ngobrol bareng, hingga gokil-gokilan bareng. Tapi apa pas kuliah semua kebahagiaan itu bakalan sirna? Nah, berikut ini 5 perbedaan antara kehidupan sekolah dan kuliah. Yang pertama, kalau di sekolah, kelas dan teman selama setahun bakalan tetap. Tapi pas kuliah, lo harus pindah-pindah kelas sesuai dengan mata kuliahnya. Lo bisa sekelas sama senior maupun junior lo, gak cuma temen-temen seangkatan aja. Terus yang kedua, ketika kuliah lo punya fleksibilitas buat ngambil, nunda, ataupun ngedrop mata kuliah. Beda dengan sekolah yang mesti lo ikutin semua pelajarannya. Perbedaan yang ketiga, tiap mahasiswa akan dibimbing oleh dosen pembimbing yang bertugas untuk memandu rencana perkuliahan biar sesuai sama minat dan kemampuan lo. Lalu yang keempat, pas sekolah biasanya lo cuma pakai satu buku untuk satu pelajaran. Tapi pas kuliah lo pasti bakal butuh banyak referensi lain. Nah yang terakhir, buat lo yang ngambil gelar sarjana, lo bakal bener-bener bikin penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi. Itu tadi beberapa perbedaan antara kehidupan sekolah dan kuliah. Tapi tenang aja, lo tetap bisa kok nongkrong dan ngobrol dengan teman-teman lo kayak sekolah dulu. Tentu saja dengan topik obrolan yang lebih berbobot. Dengan waktu luang yang banyak ketika kuliah, lo bisa isi kegiatan dengan ikut berbagai macam organisasi. Atau lo bisa isi juga dengan mencari tambatan hati. Cie, gimana? Gak kelas seru kan masa kuliah itu? Bagi calon mahasiswa, yuk siapkan diri lo untuk menghadapi dunia kuliah yang lebih seru. Pastikan isi masa kuliah lo dengan eksplorasi ilmu dan berbagai kegiatan positif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Senang sekali dapat berjumpa lagi dengan Ibu Bapak dan rekan-rekan semua pada pagi hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, Ibu Bapak dan rekan-rekan, saya adalah Nazat Anugrah Kasuba yang pada kesempatan kali ini akan memandu acara WSSC yang dengan tajuk masa transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Sebelum memulai acara, seperti biasa saya akan menyapa-nyapa terlebih dahulu. Profesor kita, Prof. Reni, bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak ya. Jumpa lagi di Weekend Sharing Session Club. Makasih, Nas. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya saya sudah hadir dan bergabung bersama kita di sini pembicara kita Ibu Wuri. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Mbak Naza. Sama-sama Bu. Ya, saya juga berharap Ibu Bapak. Terima kasih Ibu Wuri sudah hadir dan Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya juga berharap untuk Ibu Bapak dan rekan-rekan semua agar selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Selanjutnya, Ibu Bapak dan rekan-rekan, sebelum memulai acara, izinkan saya memaparkan susunan acara, tata tertib acara, dan profil singkat moderator juga pemateri kita pada pagi hari ini. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acara kita. Pada pukul 9.40 hingga pukul 10 ruang Zoom telah kita buka. Kemudian pada pukul 10 hingga pukul 10.15 kita memasuki sesi pembukaan. Kemudian pada pukul 10.15 hingga pukul 11 kita memasuki agenda selanjutnya adalah pemaparan materi selama 45 menit. Selanjutnya pada pukul 11 hingga 11.45 selama 40 menit kita akan mengisi acara dengan sesi tanya jawab. Dan selanjutnya pada pukul 11.45 hingga pukul 11.48 kita akan mengisi acara dengan sesi foto bersama. Kemudian pada pukul 11.48 hingga pukul 11.53 kita akan mengisi acara dengan sesi penutupan, dan 7 menit setelah sesi penutupan ruang Zoom akan ditutup, yaitu pada pukul 11.53 hingga pukul 12.
Selanjutnya saya mohon izin membacakan tata tertib acara. Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, tata tertib acara ini sangat penting untuk kenyamanan kita bersama. Jadi diharapkan untuk disimak. Untuk tata tertib acara pertama diharapkan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memeriksa kembali mikrofonnya agar stay mute selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian yang kedua, jika Ibu Bapak dan rekan-rekan memiliki pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung, pertanyaan tersebut dapat Ibu Bapak dan rekan-rekan tulis di kolom chat dan akan dibacakan lagi oleh Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian pada sesi tanya jawab. Selanjutnya yang ketiga, sertifikat akan diberikan setelah Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian mengisi link daftar hadir yang akan dibagikan oleh rekan saya, Mbak Yusanti. Dan yang keempat, saya diharapkan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memastikan agar video dalam posisi on ketika sesi foto bersama. Dan mohon izin mengingatkan kembali bahwa ruang Zoom akan ditutup 7 menit setelah sesi penutupan. Lalu saya mohon izin menginformasikan bahwa acara ini kami dokumentasikan dan dokumentasinya akan diupload di Instagram @sharingbarengprofreni dan YouTube channel Sharing Bareng Prof Reni. Sekian tata tertib acara. Selanjutnya saya akan membacakan profil moderator. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog. Beliau adalah guru besar Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi. Prof. Reni ini juga adalah sosok yang menggagas acara WSSC, Weekly Sharing Session Club, yang pada pagi hari ini sudah sampai di pertemuan yang ke-36. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di email beliau akbarhawadi@gmail.com dan website www.lydiafreyanihawadi.com, juga Facebook beliau Reni Akbar Hawadi dan Instagram beliau Reni Hawadi. Sekian profil singkat moderator kita. Selanjutnya mohon izin saya ingin membacakan profil singkat pembicara kita. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Ibu Wuri Prasetyawati, PSI, psikolog. Beliau adalah dosen pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Beliau menempuh pendidikan S1 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan S2 Magister Profesi Psikologi Pendidikan Universitas Indonesia. Saat ini beliau menempuh studi beliau di S3 School of Psychology the University of Queensland. Minat penelitian beliau adalah educational psychology, motivation, social comparison, college adjustment, academic self-concept, well-being, dan teaching and learning in higher education. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di Facebook beliau Wuri Prasetyawati dan Instagram beliau Wuri Prasetyawati, juga wuri@ui.ac.id. Ya, mohon sekian profil singkat pembicara kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Mohon izin mengingatkan kembali kepada Ibu Bapak untuk memastikan lagi mikrofonnya agar dalam posisi stay mute. Dengan ini mengakhiri sesi pembukaan kita. Selanjutnya acara saya berikan kepada Prof. Reni. Silahkan, Prof. Terima kasih, Nasla. Saya sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ibu Bapak sekalian, saudara, para sahabat, mahasiswa yang telah hadir di Sabtu terakhir di Februari ini, tanggal 27 Februari 2021. Semoga kita selalu sehat selalu, ya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada kali ini kita mendapatkan tamu yang sangat istimewa. Ini jauh sekali loh tempatnya. Bu Wuri ini lagi kuliah di UQ, ya, di Brisbane, dan jadi berarti tempatnya bukan di Jakarta. Terima kasih banyak Bu Wuri. Wur, luar biasa banget. Bisa di sana jam berapa ya, Wur? Halo Bu, sama-sama. Saya juga senang sekali diberi kesempatan untuk ketemu dengan teman-teman, Bapak Ibu, Ibu Reni sendiri di suasana. Kalau di sini udah siang Bu, udah pukul 1:15 sekarang, 1:08 ya. Oh ya. Jadi bedanya 3 jam dengan Indonesia, iya. Oke.
Wah, jadi belum makan siang dong ya, mohon maaf ya. Udah Boleh loh, kok, boleh udah sempet makan disambi siang. loh. Gini Bu Wuri, mau nanya nih, mungkin teman-teman bisa sharing ke sini ya. Kenapa tertarik nih masalah topik ini? Saya memang punya passion yang besar dengan kehidupan mahasiswa, mungkin juga karena sudah menjadi dosen dan berkecimpung di kampus dari dulu mahasiswa gitu, mengalami sendiri. Jadi memang passion-nya cukup besar Bu di bidang kehidupan mahasiswa. Kemudian terutama pada saat mahasiswa menjalani tahun-tahun pertamanya. Kalau fokus kemudian ke transisi, karena sebelumnya saya melihat bahwa ternyata kehidupan di tahun-tahun pertama itu tidak lepas dari pengalaman mahasiswa itu sendiri pada saat di tahun sebelumnya. Jadi kalau kita mau melihat sekarang terjadinya seperti apa, kita sebaiknya juga melihat dulunya apa yang terjadi seperti itu. Jadi memang berkesinambungan seperti itu kira-kira Bu. Oh, ya jadi apakah ini apa namanya dari hasil empirik ya, hasil apa namanya dari konsultasi konseling mahasiswa yang selama ini dilakukan oleh Wuri sendiri? Ya, kira-kira seperti itu. Terus ini apa topik disertasi juga enggak? Sebagian ya, sebagian topik disertasi, tapi memang lebih sedikit ya, lebih singkat seperti itu. Ya. Ya, jadi dengan mengetahui ini kita bisa melihat ya masa transisi ini berjalan smooth atau tidak ya, karena tadi ini pendekatannya Freudian sekali ya, karena kayaknya dilihat ke belakang. Enggak, maksud saya penelitian saya longitudinal Bu, jadi saya keren banget itu longitudinal. Saya mengikuti siswa SMA kelas 12 sampai dengan mereka masuk ke perguruan tinggi dan mengikuti perkuliahan kira-kira 1 semester gitu. Jadi supaya untuk melihat bagaimana proses transisi mereka. Jadi sudah diikuti berapa tahun yang lalu gitu ya? Sudah diikuti 1 tahun yang lalu. Dan variabel-variabel ini yang akan disampaikan. Kenapa? Variabel-variabel ini yang akan yang di apartemen namanya diobservasi itu yang akan nanti disampaikan di dalam oleh kita ini enggak? Sebagian mungkin? Iya, sebagian, iya. Iya. Baik Bu Wuri, terima kasih banyak. Ini apa namanya untuk sharingnya ya akan diberikan pada kita. Mudah-mudahan terutama untuk orang tua atau mungkin kakak atau tante yang mendengarkan untuk punya anak ponakan yang akan dari SMA ya, dari SMA ke perguruan tinggi. Ini memang tidak mudah, apalagi kalau dia bersekolah jauh dari orang tua, mungkin itu lebih kompleks lagi ya, karena anak-anak yang tinggal, saya hanya melihat ya anak-anak yang di mana di UI yang berasal dari luar, dari bukan dari Jakarta. Itu nggak sedikit ya mereka yang berasal dari daerah, arti itu daerahnya bukan kota besar lagi ya, yaitu di kabupaten ya, yang mana orang tua mereka pun sebenarnya bukan memiliki pendidikan yang tinggi ya, jadi ada apa namanya hanya petani, kemudian ada yang saya bahkan pernah menginterview orang tuanya adalah supir taksi ya, tapi anak-anak ini yang notabene adalah generasi XYZ ini, XI ya, XY ini yang lebih sangat semangat sekali untuk sekolah. Nah, kalau tadi Bu Wuri mengatakan ini akan bisa dilihat ke ininya, karena kan pola asuhnya berbeda ya. Anak-anak yang di kabupaten, yang jauh dari kota besar ya, hasilnya di dalam mengikuti perguruan tinggi itu tidak sama. Saya sedikit sebelum Bu Wuri masuk ini, karena saya ingat sebagai pembimbing akademik nih Wur ya, itu dia IP-nya jeblok banget, itu kalau nggak salah nyaris mau DO ya. Waktu saya tanya, kamu nih, dia anaknya tertutup nih, jadi saya harus gali-gali yang saya menebak-nebak.
kamu kenapa? Kamu kok bisa begini? Apa kamu kamu kerja? Enggak. Kamu sibuk ya di BEM? Enggak juga, Bu. Apa kamu baru putus pacar? Enggak. Terus dia senyum-senyum terus gitu kan ya. Jadi saya, aduh ini kenapa ya? Semua pokoknya yang saya nebak kira-kira apa yang menjadi pangkal masalah anak ini IPK-nya rendah, itu nggak ketebak. Terus, jadi apa ya? Saya bilang gitu. Kenapa? Terus dia dengan diam-diam dia bilang gini, oh ya kamu tinggal di mana? Dia bilang kos gitu kan ya. Apa telat ini ya, apa namanya, uangnya nggak lancar gitu ya, transferannya gitu. Enggak juga, dia bilang gitu. Nah, akhirnya dia jawab, iya Bu, saya lagi nonton drama Korea. Jadi itu cerita ya sekitar 10 tahun yang lalu kali ya, saya nggak ngerti dia ngomong drakor ya. Saya sangkan Cooper, drakor tuh apa ya? Saya bilang taunya Dracula, taunya drama Korea. Gitu. Jadi yang Wauri mungkin nanti bisa dijawab di tengah-tengah atau bagaimana pengalaman saya dengan anak mahasiswa PA saya. Silakan Bu Wuri. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Selamat pagi. Ya, masih pagi di Jakarta ini menjelang siang sih jam 10-an. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izin share. Pertama-tama mungkin saya mau bercerita bahwa ini memang sebagian kecil dari apa yang saya lakukan akhir-akhir ini. Namun sangat terbuka dengan masukan, kemudian juga diskusi, karena ini memang minat saya dan passion saya, jadi sangat senang untuk melakukan itu semua. Saya izin share screen. Ya, topik saya hari ini adalah masa transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Kalau Bapak Ibu atau adik-adik di sini yang mungkin juga sudah mahasiswa, tentu mungkin mengingat. Sorry, saya udah share screen belum? Belum, Bu. Oh, sorry. Bentar ya. Maaf, delay ya. Oke. Sudah sekarang? Sudah terlihat, Bu. Oke, terima kasih banyak. Topik saya ini adalah masa transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Tadi sudah disebutkan karena mungkin juga sebagian pengalaman hidup juga, tapi juga kemudian banyak mengobservasi adik-adik mahasiswa dan saudara, teman, kerabat di lingkungan saya yang mengalami transisi ini. Sepertinya cukup menarik pengalaman mereka. Mungkin Bapak Ibu juga bisa kembali mengingat-ingat masa dulu waktu lulus SMA dan kemudian menjadi mahasiswa, rasanya seperti apa, pengalamannya seperti apa, nanti kita bisa sharing bersama. Dulu masih kita SMA, kemudian coret-coret baju dan sebagainya. Mungkin kalau adik-adik yang 2 tahun belakangan ini atau 1 tahun belakangan ini lulus SMA mungkin nggak mengalami ini ya karena situasi yang berbeda. Tapi tentunya ada acara atau acara coret-coret ini. Tapi bayangkan muka-muka mereka sangat happy, sangat optimis, sangat lega seperti itu. Karena dulu mungkin mereka masih membayangkan bahwa ke depan, masa depan mereka cerah dan sangat panjang dan sangat positif seperti itu. Dan bebas dari tekanan-tekanan di tahun terakhir. Kalau kita ingat waktu zaman saya dulu atau mungkin beberapa tahun sebelumnya dibandingkan kurikulum yang sekarang, itu tahun kelas 12 atau kelas 3 SMA itu sangat penuh dengan
tekanan, banyak ujian dengan berbagai macam bentuk, materi yang harus dikejar untuk dikuasai dengan cepat karena harus mengalami ujian dan berbagai macam. Dan itu sangat rentan dengan kompetisi, saling membandingkan satu sama lain, dan itu rasanya seperti, belum lagi tuntutan-tuntutan dari luar, dari keluarga, dari orang tua, dari teman, seperti itu yang mendorong kita untuk menjadi lulus kemana, melanjutkan ke jurusan apa, dan sebagainya. Kemudian setelah lulus, kita harus ujian masuk ke berbagai macam perguruan tinggi yang kemungkinan kita bisa coba gitu. Biasanya nggak cuma satu yang dicoba, bisa swasta, negeri, kemudian hal-hal yang lain seperti itu, atau ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Kemudian ini kalau dulu bentuknya paper and pencil masih ujiannya, kalau sekarang mungkin udah computerized, tapi semuanya isinya adalah tes, belajar, dan tekanan-tekanan yang lain. Setelah lulus dari ujian-ujian itu, kita masuk ke perguruan tinggi. Ada ospeknya, ada orientasinya, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita happy, semangat, melihat ke depan bahwa ini tempat yang baru dan tempatnya menyenangkan, seperti itu. Ini saya ambil fotonya 2 minggu lalu di UQ. Ya memang kami di sini mungkin sedikit beruntung, kami tidak perlu menggunakan masker, kemudian masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Sebetulnya sih ada social distancing dan sebagainya, tapi kadang-kadang lupa juga dan tidak terlalu ketat karena memang kondisi kami di sini memang baik. Tapi tentunya di Indonesia ada sistem yang lain yang juga mendukung untuk melakukan kegiatan ini. Di sini mahasiswa baru ada seperti pertemuan tapi besar gitu, se-universitas, kemudian ada pengarahan-pengarahan, pengenalan-pengenalan berbagai kegiatan kampus, dan sebagainya. Kurang lebih sama dengan masa orientasi di universitas di Indonesia juga, sama aja. Nah, kalau kita lihat, jadinya memang berbeda. Tadi di video di awal pertemuan, kita juga sudah melihat bahwa SMA dan perguruan tinggi itu berbeda. Di SMA prestasi biasanya diperhitungkan. Bukan berarti di perguruan tinggi juga tidak ya, tapi di SMA kita benar-benar memperhitungkan nilai kita berapa, kemudian apakah nilai kita bisa masuk atau enggak ke jurusan yang kita mau ambil. Kalau misalnya ada prasyarat-prasyarat tertentu untuk masuk ke perguruan tinggi, apakah nilai kita juga diperhitungkan dan sebagainya. Itu diperhitungkan. Memang saat ini pemerintah sudah mencoba menurunkan pentingnya nilai di sekolah ya, bahwa tidak ada lagi ujian dan nilai ujian itu tidak digunakan untuk sistem lulus atau tidaknya dan sebagainya, tapi tetap saja aura bahwa prestasi itu diperhitungkan masih ada. Kemudian di SMA, siswa juga harus serius memikirkan jurusan mau kuliah kemana. Atau kalau misalnya memang tidak mau kuliah, kegiatan apa yang akan dilakukan. Itu sudah harus dipikirkan. Dan ini juga tidak main-main, tidak bisa macam-macam, karena kalau misalnya kita salah memilih jurusan atau salah mengambil keputusan untuk melanjutkan melakukan kegiatan apa,
itu akan terkesan membuang waktu, membuang biaya, membuang tenaga juga gitu. Jadi memang tekanan untuk melakukan keseriusan memikirkan jurusan apa yang mau diambil itu cukup besar, dan ini memberikan tekanan tersendiri juga pada siswanya. Kemudian yang ketiga, di SMA biasanya mereka harus berjuang dan berkompetisi untuk mencapai tujuan. Kalau misalnya mereka ingin masuk ke jurusan yang sama di satu universitas, biasanya kan terutama universitas-universitas yang daya tampungnya kecil namun peminatnya banyak, itu kompetisinya cukup tinggi, dan itu membuat si siswa-siswa SMA ini memang juga harus berjuang dan berusaha untuk menjadi pemenang dalam kompetisi itu. Dan ini tidak selesai begitu saja. Begitu selesai kelas 12, mereka lulus, mereka masuk ke universitas, ternyata di universitas ada lagi yang harus mereka hadapi. Yang pertama, sistem pendidikan dan lingkungan yang baru. Tadi juga di videonya sudah dikatakan bahwa sistem pendidikannya berbeda. Kalau di kuliah, kita boleh memilih mata kuliah. Ada sih jurusan-jurusan yang juga sistemnya paket seperti di SMA. Tapi setidaknya di kuliah itu kita belajar memang sesuatu yang sangat spesifik, sangat berkaitan dengan ilmu yang memang kita akan pelajari atau kita dalami. Tidak lagi general seperti di SMA atau di SMK gitu. Dan sistem pendidikannya ada, kalau nilainya misalnya 0 sampai 100 di SMA, di perkuliahan biasanya ada IPK yang 0 sampai 4,0 seperti itu, dan perhitungannya berbeda. Dosen atau guru yang mengajar juga modelnya berbeda. Kalau guru mungkin tiap hari ketemu, ada ulangan, kemudian beliau biasanya memberikan peringatan kalau minggu depan ada ulangan, kapan ada ujian, harus baca buku apa, dan harus mengerjakan PR apa gitu. Sementara untuk dosen biasanya di awal perkuliahan mereka sudah memberikan semua tugas, semua bacaan, semua jadwal perkuliahan yang harus dihadapi dalam satu semester, dan membiarkan mahasiswa ini untuk mengatur sendiri sampai dengan selesai dan tidak diingatkan. Jadi dulu kalau saya pernah ingat di awal-awal perkuliahan, sering juga terjadi bahwa oh iya ternyata ada kuis ya gitu. Lupa ada kuis karena dosennya nggak pernah mengingatkan bahwa minggu depan ada kuis ya gitu, seperti itu. Jadi akhirnya kuisnya jelek seperti itu. Nah, yang kedua, biasanya walaupun sepertinya kalau di SMA rata-rata kan pakai seragam ya, kemudian sudah teratur semuanya tertata dan sebagainya, seakan-akan jadi mempunyai tuntutan yang tinggi juga. Ternyata di universitas walaupun kita seragamnya bebas, boleh pakai baju apa aja, kemudian jadwal kuliahnya tidak seperti SMA jam pukul 7 sampai 1 siang misalnya seperti itu, tapi bisa bolong-bolong, tapi ternyata tuntutannya juga lebih tinggi, dan diharapkan kita bisa mengatur sendiri cara kita belajar, ritme kita belajar, dan sebagainya. Nah, ini ada tuntutan atau tekanan tersendiri buat orang-orang yang memang tidak biasa mengatur cara belajarnya sendiri, kemudian tergantung oleh orang lain atau pihak luar, akhirnya jadi keteteran. Seperti yang tadi saya ceritakan pengalaman saya bahwa lupa kuis, karena biasanya ada yang mengingatkan minggu depan kuis dan sebagainya, jadi akhirnya nilainya jelek di kuis itu. Gitu. Itu perbedaannya, dan perbedaan ini sangat besar dan sangat mendasar yang membuat orang jadi harus menjalani ini dengan ya hati-hati seperti itu. Nah, ini ada data. Sebelumnya saya bilang bahwa tapi kuliah itu
banyak orang yang berpendapat bahwa perkuliahan itu atau pendidikan tinggi itu adalah salah satu jalan untuk meraih kesuksesan. Salah satu jalan untuk membuat orang mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depannya, mencerahkan masa depan dan sebagainya. Nah, memang begitu, dan harapan orang-orang yang kuliah rata-rata seperti itu, ingin berkarir, mendapatkan karir yang lebih baik, kemudian ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak, menjadi seseorang yang seperti yang dicita-citakan, seperti itu. Tapi kenyataannya banyak juga yang di tengah jalan tidak selesai gitu kuliahnya. Nah, ini adalah data di mana yang saya dapat, di mana di negara-negara ini termasuk Indonesia, mahasiswa putus kuliah sejak tahun 2009 sampai 2015. Di Australia sendiri ternyata dari 100%, 70% yang berhasil, tapi 21% bahkan tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Di UK 15% yang putus, di Amerika 17%, di negara-negara OECD, itu negara-negara sedunia di Organisasi Economic Cooperative and Development, itu 23%. Ini negara-negaranya cukup banyak, lebih dari 100 negara yang terkumpul di sini. Dan Indonesia sendiri di tahun 2017 memang cuma 4%. Kalau dilihat dari semuanya paling rendah jumlahnya. Tapi jumlah perbandingan antara orang yang menempuh pendidikan tinggi dengan jumlah masyarakat Indonesia secara umum itu ternyata juga Indonesia masih kecil. Makanya pemerintah sangat berusaha supaya jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu ditingkatkan. Berbagai upaya dilakukan seperti mungkin membangun sarana prasarana, menyediakan beasiswa-beasiswa, kemudian mencoba untuk memberikan kayak program-program pendidikan dan sebagainya. Itu harapannya supaya itu tujuannya adalah lagi-lagi membangun manusia Indonesia yang berkebangsaan dan berbudi akhlak pekerti yang baik, seperti itu. Nah, kalau dilihat juga dari berbagai literatur yang pernah saya baca, ada beberapa penyebab orang atau individu itu putus kuliah. Penyebab yang pertama akademis. Penyebab akademis ini biasanya karena orang tersebut persiapannya kurang matang, terburu-buru untuk memilih jurusan atau memilih tempat untuk kuliah atau universitas seperti itu, tapi kemudian merasa bahwa tidak cocok di tempat itu. Kemudian bisa juga ternyata tidak terlalu happy dengan metode pengajarannya, merasa bahwa pengajarannya membuat dia menjadi lebih sulit, seperti itu. Kemudian yang kedua motivasional, yang terkait dengan orang itu sendiri memang berniat untuk melakukan pendidikannya lebih lanjut atau tidak sih, seperti itu. Nah, di motivasional ini biasanya disebabkan karena si orang ini memang belum terlalu melihat bahwa perkuliahan itu ternyata butuh usaha yang besar untuk menjalaninya misalnya. Jadi komitmennya rendah. Kemudian tuntutan biasanya kan cukup tinggi ya. Misalnya kalau karena saya dosen di Universitas Indonesia, kami punya tadi seperti Bu Reni bilang ada standar minimum indeks prestasi. Mungkin tidak cuma di UI, di seluruh kampus mungkin juga ada, bahwa kalau misalnya indeks prestasinya di bawah standar minimum itu, dia harus putus kuliah, seperti itu. Nah, ini juga berkaitan dengan motivasional.
Kemudian yang psikososial itu berkaitan dengan bagaimana si orang ini bisa bergaul, bisa berinteraksi, bisa mingle di dalam lingkungan sosialnya. Kalau misalnya dia merasa tidak bisa beradaptasi secara sosial, tidak bisa menjalin hubungan yang akrab dengan orang di sekitar dan punya masalah emosional, biasanya bisa jadi membuat dia tidak nyaman dan lama-lama menjadi putus kuliah juga. Yang keempat yang juga cukup umum adalah finansial. Ya, bagaimanapun juga kalau misalnya memang perkuliahan itu walaupun mungkin ada yang beasiswa dan sebagainya, tapi sebagian besar mungkin kita harus biaya sendiri dan kuliah itu biasanya biayanya lebih besar dari waktu SMA gitu ya. Jadi finansial ini juga mempengaruhi penyebab putusnya seseorang dari pendidikannya. Dan yang terakhir adalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik ini adalah satu faktor yang mendukung seseorang untuk berhasil sebetulnya menjalani berbagai kegiatan juga. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan kesehatan fisik atau terganggu, itu kemudian menyebabkan putus sekolah, kuliah juga. Nah, tapi kalau dilihat-lihat, sebagian besar dari tadi faktor-faktor yang sudah saya sampaikan, itu sebetulnya adalah faktor-faktor yang bisa diantisipasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya kurang persiapan, ya harusnya bikin persiapan yang lebih baik gitu. Persiapannya harus matang seperti itu. Kalau misalnya kurang motivasional, motivasinya belum terbentuk, dikuatkanlah motivasinya. Jadi sebetulnya sebagian besar adalah hal-hal yang bisa diantisipasi sebelumnya. Dengan demikian, logikanya adalah jumlah putus sekolah juga sebetulnya bisa ditekan gitu. Nah, dari kondisi ini, kemudian inilah yang kemudian menjadi latar belakang kenapa saya membuat penelitian yang berkaitan dengan longitudinal study dari waktu SMA ke perguruan tinggi. Karena ada hal-hal yang terjadi selama mahasiswa menjalani perguruan tinggi, terutama di tahun-tahun awal, itu mungkin disebabkan karena ada hal-hal yang terjadi di sebelumnya. Dan apakah dari tahun awal dengan maksudnya dari waktu mereka SMA dengan pada saat mereka di perguruan tinggi itu segala sesuatunya jadi berbeda. Apakah seorang individu itu berubah di beberapa hal dari waktu dia SMA sampai di perguruan tinggi? Karena tadi saya cerita ada berbagai tekanan di SMA, berbagai tuntutan, ada perbedaan sistem, kemudian tuntutan di perguruan tinggi yang baru, lingkungannya yang baru, apakah itu menjadi sesuatu yang berbeda? Nah, saya melihatnya dari sudut pandang ada namanya ahli atau pakar atau mungkin dewanya malah di psikologi sosial, dan beliau punya satu teori yang mengatakan bahwa sebetulnya orang, tingkah laku dan lingkungan itu selalu berkesinambungan, selalu bekerja sama satu sama lain. Dengan demikian seseorang akan mempengaruhi perubahan di perilaku dia, dan kemudian bisa jadi akan mempengaruhi juga perubahan di lingkungan dia. Namun kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya yang paling banyak berubah itu adalah lingkungan. Kita kadang-kadang berpindah satu sama lain, kita kadang-kadang harus berubah, misalnya tadi dari SMA ke perguruan tinggi, itu lingkungannya udah berubah. Melakukan pendidikan saya di luar negeri itu sudah berubah. Jadi perubahan itu selalu mempengaruhi
perilaku saya dan saya pribadi. Mungkin kita tidak menyadari, tapi itu yang terjadi gitu. Dengan pandangan ini, kemudian kita melihat apa sih yang terjadi pada si siswa-siswa kelas 12 yang sedang transisi ke perguruan tinggi di tingkat pertama. Ini sejak tadi sudah dikatakan bahwa proses transisi tidaklah mudah. Dari satu ke tempat yang lain itu tidak segampang yang kita bayangkan. Pastinya ada rasa-rasa tidak nyaman, tapi kan harapan manusia selalu menjadi nyaman gitu. Jadi ada kebutuhan untuk menyesuaikan diri akhirnya. Nah, menyesuaikan diri menggunakan konteks yang bermakna bisa menjadi sumber belajar. Konteks di sini balik lagi adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan memberikan dampak pada faktor pribadi dan tingkah laku kita pada saat proses transisi ini. Kalau dilihat di gambarnya, ada orang yang jalan di tali, berjalan di antara dua balon, pasti susah banget ya gitu. Ini namanya kayak sirkus gitu. Nah, agak sulit untuk melakukan proses transisi ini. Ini analoginya. Nah, ini partisipan yang saya kemarin saya lakukan. Saya melakukan survei terhadap 426 orang siswa SMA kelas 12 dari 7 sekolah di Jakarta. Selama 1 tahun, memang sekolahnya saya bedakan karena tadi saya melihat faktor lingkungan bagaimana mendukung keberhasilan belajar. Jadi saya memang menggolongkan sekolah itu menjadi sekolah, apakah sekolah itu sekolah favorit yang banyak siswa-siswa yang memang ingin masuk ke sekolah itu atau sekolah biasa seperti itu. Di sini juga saya melihat mereka nilainya seperti apa, kemudian setelah lulus mereka 1 tahun kemudian mereka berapa banyak yang masuk ke universitas-universitas yang memang juga persaingannya ketat dan yang biasa saja seperti itu. Dan di sini juga saya melihat bahwa ternyata orang tua juga masih ada secara sedang terlibat dalam pendidikannya. Terlibat di sini sebetulnya lebih ke membantu menentukan anak-anaknya sekolah di mana, memilihkan sekolah yang baik untuk anak, atau jurusan yang menurut mereka tepat buat anaknya gitu. Rata-rata siswa juga melihat bahwa orang tua masih menjadi faktor yang membantu mereka untuk melakukan itu. Baik waktu mereka memilih SMA-nya, maupun waktu mereka memilih jurusan atau memilih tempat di mana mereka kuliah atau universitasnya. Dan ternyata di kelas 12 tingkat stres mereka masih sedang, tidak seperti yang saya bayangkan bahwa mereka sangat tertekan dengan berbagai penilaian dan sebagainya, dan ternyata di tahun pertama juga masih sedang juga tingkat stresnya gitu. Oh ya, penelitian ini saya lakukan di tahun 2018 ke 2019. Jadi memang mereka masih di sistem yang pertama, masih sistem yang lama. Jadi menterinya belum Pak Nadiem Makarim, jadi belum ada terobosan-terobosan kurikulum yang berbeda. Kemudian belum pandemi juga, ini di mulut pandemi, jadi udah memang agak dekat-dekat dengan pandemi, tapi mereka ini masih menjalani pendidikan seperti biasa, belum yang bentuknya online dan sebagainya gitu. Sangat tertarik saya untuk melanjutkan penelitian ini, bagaimana mereka menjalani pendidikannya kemudian bentuknya online seperti itu. Nah, hasilnya ternyata
ada dua hal atau dua faktor. Saya melihat berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berhasil. Yang pertama adalah konsep diri akademis. Konsep diri akademis adalah bagaimana seseorang itu melihat diri mereka, kemampuan mereka dalam menjalani pendidikan mereka di sekolah. Apakah mereka merasa cukup capable atau tidak. Kalau mereka merasa cukup capable, berarti konsep diri akademisnya positif. Tapi kalau mereka tidak merasa mereka cukup mampu atau bisa menjalani pendidikannya dengan baik, berarti konsep diri akademisnya negatif. Kemudian ada juga perasaan mereka bahagia, mereka sejahtera, mereka happy menjalani pendidikan berkaitan dengan institusi sekolahnya gitu ya. Di sekolah itu kalau di istilah psikologi biasanya subjective well-being, ini adalah perasaan sejahtera itu. Ternyata kedua hal ini adalah mempengaruhi, bisa memprediksi seseorang dari waktu dia SMA pada saat perguruan tinggi. Jadi ada mereka ternyata memiliki perbedaan yang signifikan di dua ini. Dan kalau kita tahu, Bapak Ibu mungkin juga pernah mengetahui dan mungkin bisa membayangkan bahwa bagaimana kita bisa membuat konsep diri kita atau kita merasa mampu bahwa kita punya konsep diri positif atau negatif, itu biasanya dari lingkungan. Karena biasanya kita dapat misalnya dari guru yang memuji kita, kemudian teman yang menganggap bahwa kita mampu, misalnya teman yang kemudian bertanya pada kita, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Kayaknya kamu nggak punya kesulitan di situ, boleh nggak ajarin saya? Nah, hal-hal itu membuat kita kemudian memiliki pengalaman dan mengevaluasi bahwa, oh sepertinya saya mampu di bidang ini, atau oh saya mampu di matematika, misalnya seperti itu. Dan perasaan sejahtera, karena itu ada berkaitan dengan bagaimana kita merasa di lingkungan kita, tentu saja itu berkaitan dengan faktor lingkungan. Seperti itu. Jadi dua hal ini ternyata adalah hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan pada saat kita harus melakukan transisi dari SMA ke perguruan tinggi. Khusus pada konsep diri akademis, ini hasil saya ada angka-angkanya sedikit, nggak apa-apa ya. Saya melihat perbedaan di antara dua tipe sekolah. Jadi waktu di SMA, mereka dicoba untuk dilihat konsep diri akademisnya seperti apa. Ternyata siswa-siswa yang di konsep diri akademisnya di sekolah favorit dan di sekolah yang reguler itu ada perbedaan yang signifikan gitu. Dan demikian juga di perguruan tinggi yang konsep diri akademisnya pada mahasiswa di universitas yang di sini saya menggolongkannya di 10 universitas yang terbaik di Indonesia, dan di universitas lainnya juga ternyata ada perbedaan yang signifikan. Nah, perbedaan ini yang kemudian bisa kita lihat gitu, karena memang kalau misalnya kita merasa bahwa kita mampu, biasanya perilaku kita kemudian mengarah pada kita berusaha untuk mewujudkan bahwa memang kita mampu gitu. Dan itu kemudian membuat kita mengoptimalkan potensi kita yang sebaik mungkin juga. Jadi sebetulnya memang harapannya adalah seseorang itu punya konsep diri akademis yang positif. Karena dengan konsep diri akademis yang positif, dia bisa membuat diri dia berusaha mengoptimalkan potensi yang dia punya pada saat dia melakukan sesuatu di sekolah atau menjalani pendidikannya, seperti itu. Nah, tapi berkaitan dengan konsep diri ini, ternyata kita juga harus mewaspadai ada yang namanya big fish little pond effect. Saya pengen cerita ini tentang the big fish little pond effect ini karena sebetulnya ini membuat saya juga
berpikir dan kemudian memahami. Kalau misalnya kita bisa pindah topik sedikit ya, berkaitan dengan sistem zonasi atau yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah, adanya sistem zonasi. Jadi kalau misalnya boleh saya ceritakan apa the Big Fish Little Pond Effect ini. Big Fish Little Pond Effect ini adalah satu fenomena di mana siswa-siswa dari sekolah dengan kemampuan yang rata-rata lebih tinggi itu ternyata memiliki konsep diri yang lebih rendah dibandingkan siswa-siswa yang berasal dari kemampuan yang biasa-biasa saja gitu. Kalau dilihat dari gambarnya, bayangkan itu ikan besar di dalam akuarium yang kecil, sementara ikan kecil ada di dalam akuarium yang besar. Rasanya untuk bergerak atau berenang tentunya akan lebih enak yang ikan kecil karena dia lebih leluasa, lebih lincah dan sebagainya. Bayangkan juga kalau misalnya ditambahkan lagi ikan-ikan kecil di sana. Tentunya masih tidak terganggu gitu. Tapi di akuarium yang kecil, kalau misalnya kita tambahkan ikan besar juga di sana, kira-kira bisa bergerak nggak ikannya? Sepertinya nggak bisa bergerak jadinya. Nah itulah inilah fenomena si the Big Fish Little Pond Effect itu seperti ini. Ikan besar ini dianggap adalah siswa-siswa yang punya kemampuan yang lebih baik di satu sekolah. Kalau misalnya di dalam satu tempat yang isinya ikan-ikan besar semua, akan lebih sulit untuk bergerak. Sementara kalau ikannya di tempat yang ini sebetulnya kalau misalnya akuariumnya bisa dibentuknya ukurannya sama, itu akan jadi juga lebih enak kali ngelihatnya gitu ya. Ikannya kecil-kecil akan lebih lincah untuk berenangnya, lebih enak seperti itu. Nah, kalau balik di tadi yang saya bilang sistem zonasi, bayangkan kalau zaman dulu waktu saya sekolah masih ada tuh sekolah namanya sekolah unggulan dan sekolah bukan unggulan seperti itu. Dan sekolah unggulan itu hanya boleh diambil oleh orang-orang dengan nilai minimum tertentu dan nilai minimumnya itu biasanya tinggi. Semakin tinggi, semakin susah untuk ditempuh gitu, untuk dimasuki. Bayangkan kalau itu adalah sekolah-sekolah yang kemampuannya besar itu seperti akuarium yang ikannya besar-besar di sebelah kiri kita. Nah, mereka biasanya jadinya memiliki konsep diri yang lebih rendah daripada anak-anak yang ada di sekolah yang biasa saja. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya konsep dirinya lebih rendah, khawatirnya adalah mereka tidak bisa menghayati bahwa mereka tuh sebetulnya mampu. Dan kalau misalnya tidak bisa menghayati mereka sebenarnya mampu, akhirnya mereka kurang mengoptimalkan potensi mereka gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya prestasinya bisa jadi lebih rendah dibandingkan orang yang ada di tempat yang biasa aja. Padahal sebenarnya kemampuannya sama, misalnya seperti itu. Jadi ini yang harus diperhatikan, dan sistem zonasi ini membuat di satu akuarium ada orang yang kemampuannya bagus dan ada yang kecil biasa-biasa aja, berenang satu sama lain itu akan bisa lebih leluasa daripada hanya ikan-ikan besar di satu tempat dan ikan-ikan kecil di tempat yang lain, misalnya seperti itu. Jadi, tapi ini kalau di dalam penelitian saya ada indikasi kecenderungan ini, tapi kita harus melakukan penelitian lebih lanjut tentang the Big Fish Little Pond Effect ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berminat, ayo kita sama-sama melakukan penelitian ini. Saya juga tertarik untuk itu gitu. Nah, dari situ karena tadi saya sudah cerita bahwa ternyata prosesnya susah, kemudian ternyata ada konsep diri dan
kesejahteraan yang ternyata lebih membantu kita untuk mudah transisi dari SMA ke perguruan tinggi, ada beberapa tips yang mungkin bisa saya berikan. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang pertama kita harus tahu kita itu seperti apa, kekuatan, kelemahan kita itu seperti apa, kita minatnya di bidang apa, kita sukanya bagaimana, tipe belajar misalnya, saya lebih suka tipe belajar seperti apa dan sebagainya, saya kuatnya seperti apa gitu. Yang kedua, kenali lingkungan. Jadi kalau misalnya kita memang sudah tahu kita mau kemana, atau di tempat yang baru itu seperti apa, kita benar-benar harus mengenali lingkungan itu bisa membantu kita apa. Kemudian apa saja yang disediakan di sana, fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan. Termasuk juga hal-hal yang mungkin bisa menjadi penghambat kita di lingkungan tersebut gitu. Itu juga harus dikenali. Kemudian cocokkan keduanya. Apakah memang kita cocok di lingkungan itu? Nilai-nilai yang diberikan di lingkungan itu atau sesuatu yang berharga di lingkungan itu apakah sama dengan nilai-nilai yang kita punya, misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada bantuan-bantuan yang diberikan, apakah dari lingkungan sekitar, apakah dari orang tua, dari keluarga, atau dari universitas itu sendiri, kalau memang kita merasakan bahwa kita butuh, manfaatkan bantuan itu. Dan yang kelima adalah fleksibel. Pada dasarnya, dimanapun kita sekolah, dimanapun kita belajar, walaupun mungkin tidak pendidikan formal, itu sebetulnya intinya adalah bagaimana kita mengembangkan potensi kita dan bagaimana kita merasa bahagia dengan hidup kita kan. Jadi harapannya sih ini bisa dilakukan semuanya. Jadi apakah dia bisa memahami kalau misalnya saat ini saya tidak bisa masuk ke dalam perguruan tinggi yang saya idam-idamkan, apakah itu berarti akhir dari segalanya? Tidak juga. Jadi kita bisa aja melakukan hal yang lain seperti itu. Yang penting kita happy seperti itu. Itu tipsnya. Jadi kesimpulannya bahwa transisi yang paling efektif dari SMA ke perguruan tinggi itu butuh kemampuan individu untuk mengetahui diri sendiri. Pertama harus tahu diri sendiri itu seperti apa, maunya kemana, kira-kira apa yang mau dituju dan sebagainya, itu juga harus tahu, dan lingkungannya seperti apa. Nah, informasi yang berkaitan dengan kemampuan seperti itu akan membantu seseorang untuk lebih mudah beradaptasi, lebih happy dalam menjalankan proses pendidikannya seperti itu, kira-kira. Secara singkat, seperti itulah apa yang saya lakukan selama ini, dan ini lebih ke praktisnya, semoga bisa membantu dan bisa memberikan pencerahan pada Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian, atau mungkin ada juga yang tidak sepakat, juga saya terbuka untuk menerima masukan. Terima kasih. Ini Baik. ada email saya, kalau mau di email. Terima kasih Bu Reni. Ya, terima kasih. Aduh, Bu Wuri luar biasa. Tepuk tangan ya untuk Bu Wuri. Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan pada pagi hari ini terkait dengan masa transisi. Bu Wuri, ini menarik apa yang tadi disampaikan, the big fish little pond effect ya. Jadi kalau dengan demikian, ini nggak sinkron dengan masalah keberbakatan ya. Kalau misalnya kita katakan bahwa yang tadi ikan yang gede itu adalah orang yang punya kapasitas kecerdasannya besar ya, tinggi ya. Nah, di dalam ilmu gifted education itu anak-anak yang memang IQ-nya cerdas istimewa, harusnya mereka di dalam satu kolam. Kalau misalnya kolamnya beda, nah mereka akan frustrasi. Si ikan kecil frustrasi, yang ikan besar frustrasi. Makanya memang dalam hal ini tidak pernah disebutkan ikan ya, karena jenisnya nggak sama. Dalam pendidikan keberbakatan, mereka menyebutkan
siswa ini dengan yang berbeda, yaitu adalah lembu dan kuda. Ya, yang mana kuda ini adalah anak yang cerdas istimewa, larinya kenceng banget, yang energik, ya, yang kuat. Sementara lembu ini yang lambat, pelan gitu ya. Jadi nggak sama. Jadi dalam kelas itu, di dalam gifted education itu harus dipisahkan gitu. Dipisahkan supaya sama-sama happy gitu. Sementara kalau tadi dari Bu Wuri ini kan mereka harus jangan yang besar itu jadikan karena kolamnya terbatas gerakannya seperti itu. Ya, jadi gimana ini Bu Wuri? Iya Bu, memang menarik gitu. Penelitian tentang Big Fish Little Pond Effect ini juga ada yang melakukannya di sekolah yang khusus jadi gifted school ya, kalau di luar negeri itu. Nah, ini berlaku pada kalau misalnya di siswa-siswa yang secara umum gini. Kalau menurut saya ya, kita ini menarik Bu, kita bisa melakukan penelitian tentang ini. Iya. Insya Allah. Pendidikan itu pada dasarnya harus memenuhi kebutuhan individu. Ya, jadi setuju. Sesuai dengan apa yang individu inginkan. Hanya saja kalau memang di dalam Big Fish Little Pond Effect ini ada kecenderungan siswa itu selalu membandingkan dengan orang lain, misalnya gitu. Jadi kalau misalnya nilai dan sebagainya, mereka akan melihat siapa yang paling tinggi, misalnya seperti itu. Saya sepakat dengan Ibu kalau mungkin di gifted school, karena ini isinya anak-anak berbakat yang mungkin punya kebutuhan untuk memperoleh pendidikan yang lebih cepat daripada anak-anak biasa, itu mungkin akan lebih baik kalau mereka mendapatkan pendidikan yang ritmenya juga lebih panjang, lebih cepat gitu daripada anak biasa. Hanya saja memang kecenderungan itu tetap ada. Biasanya antisipasinya adalah meminimalisir adanya kayak sistem ranking, kemudian penilaian yang secara terbuka mengatakan bahwa posisi individu tertentu ada di sebelah mana, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga terjadi kalau misalnya di populasi secara umum itu kan bentuknya kurva normal. Kalau orang-orang yang memang sangat unggul, ada di sebelah kanan, mungkin dia akan lebih mudah bergerak, berenang gitu kalau ikan gitu. Tapi untuk orang-orang yang di tengah, yang biasa, itu yang biasanya terjadi, Big Fish Little Pond Effect ini terjadi. Jadi mereka karena harus berkompetisi dengan temannya dan kemudian merasa bahwa mereka tidak akan pernah menjadi yang terbaik gitu, mereka jadi akhirnya merasa bahwa oh kayaknya saya memang nggak mampu deh, saya memang orangnya nggak bisa deh, seperti itu. Kira-kira ya, makasih Bu Wuri. Tapi saya juga mikirnya begini. Kita kan masing-masing tadi disebutkan ya, kita punya gelas potensi ya. Kalau saya selalu menyamakan dengan botol kemasan ya, air minum ya, kita suka beli, itu kan juga ada yang kecil, sedang, ada gede banget yang 1000 mili ya. Jadi kira-kira demikianlah gelas potensi, botol potensi setiap siswa gitu. Nah, dan orang tua harus bisa mengenali botol potensinya itu, gitu, wadah potensinya ini. Nah, ini mempengaruhi tentunya tadi yang disebutkan oleh Bu Wuri adalah konsep diri akademis. Ya, sebenarnya pada waktu dia sudah memiliki, mengetahui dari hasil psikotes ya bahwa dia adalah anak yang gelas potensinya besar, ya tentu si orang tua akan memilih mencari sekolah yang juga bagus ya, yang favorit. Sehingga konsep diri akademiknya semakin bagus gitu. Dan dia akan mencari top university gitu. Ya. Nah, ini maka tadi hipotesisnya terjawab gitu kan, ada hubungan yang signifikan. Nah, yang susah ini saat si orang tua nggak mau tahu gitu, anaknya itu
nggak mau tahu atau sebenarnya tahu tapi nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus masuk UI gitu misalnya ya. Sementara anaknya udah ngos-ngosan atau sekolahnya karena gini ya, sepengetahuan saya ada data ya yang diterima misalnya di top 10 university di Indonesia itu adalah asal muasal sekolah itu dari mana aja. Ya, tolong dicek ya. Kalau misalnya memang ada, berarti ya sebagai orang tua sih kalau saya mendingan bukan mundur teratur ya. Walaupun bagaimanapun usaha kerasnya gitu, itu susah nembus dan ini membuat nanti konsep diri akademiknya makin rendah, benar nggak sih? Iya, frustrasi ya, Bu. Ya frustrasi, tepatnya seperti itu kan. Iya. Jadi kalau saya sih dengan melihat fenomena di mana pemerintah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sudah semakin baik ya, bahwa melihat bahwa PTS-PTS ini juga sudah lebih meningkatkan layanannya ya untuk lebih baik lagi dan adanya sistem ranking di tingkat dunia juga. Ini artinya bahwa ya nggak perlu semuanya berbondong-bondong harus ke PTN ya, karena mungkin dengan alasan lebih murah bayar atau bagaimananya. Karena pada waktu dia nggak nembus itu lebih mahal menurut saya biaya psychological well-being-nya itu bagi anak gitu ya. Kecuali kalau anak tersebut memang berasal dari sekolah yang tadi sudah bagus dan dia memang potensinya tinggi, oke, silakan gitu. Ya, jadi tadi yang disebutkan Bu Wuri ini kan angka DO itu katakan kalau fisik ya Bu Wuri ya, itu kan sakit ya, mungkin kurang apa gimana. Itu nggak bisa kita apa-apalah kayak gitu. Kalau finansial, sekarang udah mulai banyak nih Bu Wuri ya, dan ada terobosan, zaman saya juga gitu sih. Pada waktu saya mau S2 nih, nggak ada uang, itu saya dan teman-teman itu bisa, ini nih lucu juga ya, kesempatan pinjam dari BNI, tapi nanti ijazahnya belakangan tuh Bu Wuri. Oh. Ya, sekarang juga ada ternyata begitu. Jadi, oke, jadi ada fasilitas dari perguruan tinggi, silakan ikut S2, kerjasama nanti. Jadi cicilan bukan cicilan rumah atau mobil, sekarang juga cicilan untuk kuliah gitu ya Bu Wuri ya. Itu finansial tuh Bu Wuri. Di samping tentunya lebih keren lagi kalau bisa dapat beasiswa. Nah, terus yang kedua tadi angka DO tinggi itu kan masalah sosial emosional. Nah, ini adalah tugasnya Bu Wuri dan kawan-kawan dan kita ya semua yang bagaimana supaya anak-anak ini bisa bangkit ya masalahnya ya. Jadi bisa mingle tadi dengan teman-temannya, bisa kerjasama dengan baik ya dan sebagainya. Jadi memang berarti perlu ada layanan konseling di perguruan tinggi ya. Itu dan juga di luar ya. Sekarang dengan masa pandemi ini mungkin telekonseling harus digencarkan juga gitu ya. Terus kemudian angka DO yang tinggi itu kan akademis itu apa karena salah belajar nih Bu Wuri tadi yang anak-anak yang nonton drama Korea atau apa gitu ya? Oh, ya, mungkin sebenarnya dia oke, tapi dia salah strategi dalam belajar ya? Iya. Oh, iya. Bisa salah strategi atau memang kurang persiapan gitu Bu. Memang tidak berharap karena mungkin melihat kuliah itu bajunya bebas, kayaknya tidak masuk tiap hari selama 1 minggu, jam pelajarannya juga ada yang kosong-kosong gitu, tidak jam 7 sampai jam 1 Jadi siang. SRL-nya ya, SRL-nya kurang terbentuk ya. Jadi makanya tadi Bu Wuri bilang ini kesuksesan di Dikti ini pendidikan tinggi bisa kita telusuri ya di dalam di Dikmennya itu ya. Oh ya, juga tentu peranan orang tua atau lingkungan tadi yang disebutkan dari Bandura sangat penting ya, ada ciri-ciri individunya, behavior-nya, environment-nya bagaimana gitu ya. Bu Wuri ini ada pertanyaan di sini nih di sini juga ada guru BK banyak ya. Ada dari Labs ya, ada dari SMA 8 juga nanti ada Bu Ita ini dari BK Labs Jakarta. Mohon izin bertanya Bu Wuri, apakah fenomena Big Fish Little Pond Effect ini ada penelitiannya yang based on Indonesia culture or society? Silakan Bu Wuri. Ya, terima kasih Bu Ita. Saya belum menemukan tentang penelitian di Indonesia itu pencatatannya tuh masih belum terlalu baik ya. Jadi terus terang memang sampai saat ini saya belum menemukan fenomena ada yang meneliti tentang Big Fish Little Pond Effect ini gitu.
Tapi jadi orang yang menciptakan teori Big Fish Little Pond Effect ini namanya Herbert Marsh. Beliau ini melihat apakah ada fenomena ini di berbagai negara. Ada satu jurnal yang mengatakan bahwa dia melakukan karena yang saya bilang tentang negara-negara OECD, mungkin Ibu Ita karena Ibu juga guru, mungkin atau Bapak Ibu sekalian semuanya juga kenal dan tahu tentang PISA, Program of International, S-nya saya lupa, assessment itu yang sekarang Indonesia jelek ya hasilnya. Nah, itu yang hasilnya kita selalu 7 di bawah atau 5 di bawah dan sebagainya. Nah, Bapak Herbert Marsh ini mengumpulkan data dari tesnya si PISA ini, kemudian mengukur apakah ada Big Fish Little Pond Effect di negara-negara tertentu. Dan ternyata menurut beliau, tapi tidak spesifik dijelaskan di dalam jurnalnya itu, Indonesia juga termasuk ada fenomena itu gitu. Tapi ya itu harus dilihat lagi dan saya juga mungkin sangat berminat untuk meneliti tentang ini. Apakah memang di Indonesia juga terjadi seperti itu? Jangan-jangan ya silakan Bu Wuri. Saat ini mungkin saat ini mungkin agak susah juga untuk melihat ini lagi karena Bapak Menteri sekarang sudah mencoba untuk mengurangi sekali penilaian yang berbasis seperti dulu. Jadi sementara ini fenomena Big Fish Little Pond Effect ini sangat rentan dengan memang achievement seperti apa dan sebagainya karena kecenderungannya adalah orang bisa membuat diri dia memiliki konsep diri yang lebih lebih rendah itu karena membandingkan hasil atau melihat nilai atau hasil evaluasi dia dibandingkan dengan teman yang lain seperti itu. Jadi bisa jadi kecenderungan Big Fish Little Pond Effect ini kemudian lebih menurun di Indonesia gitu ke depannya. Ya, Ibu Ita tulis nih Program for International Student Assessment. Oh ya, bisa. Terima kasih. Bu Wuri, saya masih belum ini ya dengan teorinya Herbert Marsh ini ya mengenai the Big Fish Little Pond Effect ini ya, karena kan itu jadi ditekankan bahwa seseorang siswa yang memiliki konsep diri yang yang lebih baik ya, tapi pada akhirnya dia menjadi konsep diri menjadi lebih rendah ya karena dia kayak dia tidak bisa, dia membandingkan dengan teman lainnya kan? Iya. Nah, seharusnya teman lainnya yang dia melihat di atas gitu kan? Iya. Seharusnya pada waktu dia memiliki konsep diri yang lebih baik, nah sekolah yang seperti apa nih? Kalau sekolahnya adalah misalnya, mohon maaf ya, saya ini kan di sekolah Katolik nih, Santa Ursula, ya. Di situ tuh ikan besar semua tuh Bu Wuri. Nah, mungkin itu bisa jadi bisa gede konsep dirinya, wah, karena sekolahnya udah dianggap sekolah susah masuk sana atau masuk Kanisius atau mana gitu ya. Atau sama 8 ini ada Bu Ika nih, Kak Budi di sini, guru BK-nya. Jadi pada waktu masuk situ kita yang misalnya biasa-biasa aja ya udah gede juga, semakin gede konsep dirinya. Sehingga itu membuat kita lebih pede masuk ke perguruan tinggi negeri. Gimana tuh? Ini lebih ke posisi relatif seseorangnya, Bu Reni. Jadi kalau misalnya kita melihat konsep diri adalah kayak identitas kelompok kita, ya memang mungkin membuat kita lebih besar gitu, namanya rasa bangganya gitu, rasa konsep dirinya. Namun ini pribadi itu di dalam sekolah itu sendiri. Jadi kalau misalnya, kalau zaman saya dulu sekolah, Bu, boleh deh saya sharing juga ya. Saya dari SMA-nya dulu di SMA 28, Jakarta. Bagus itu sekolah unggulan juga kan? Nah, iya. Dulu ya termasuk sekolah yang mungkin sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya.
ada sistem ranking gitu. Nah, maksudnya saya melihat bahwa dari SMP saya masuk ke SMA itu saya bisa melihat teman-teman saya yang berhasil masuk di SMA itu siapa aja, dan itu membuat saya bisa kayak mengukur seperti apa gitu. Nah, isinya kan berarti memang orang-orang ikan-ikan besar di situ Iya, mungkin betul. ya, gitu. Di kelas karena isinya ikan-ikan besar, bagaimanapun juga zaman saya dulu masih ada sistem ranking. Jadi diurutkanlah dari 1 sampai 48 kalau sekolah negeri ya jumlahnya dulu. Itu rankingnya dari 1 sampai 48. Ini pada dasarnya anak-anak yang waktu di SMP-nya adalah ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ketemu yang ranking 1 semua. Iya, gitu. Sebetulnya seperti itulah ininya. Oh, jadi makin sesek ya jadinya ya Kak Koreme gitu ya. Dan ini yang akan membuat mereka jadi kayaknya yang nggak kuat ya mentalnya kali, jadi underachievement ya. Iya, itu yang dikhawatirkan. Bandingkan kalau misalnya saya waktu itu tidak harus masuk ke SMA 28, saya masuk ke SMA yang lain gitu, yang mungkin secara prestasi lebih rendah daripada SMA 28. Bisa jadi saya akan lebih mudah dapat ranking 1 di sana daripada saya SMA 28 yang susah payah seperti itu. Harusnya ikannya tetap ikan besar tapi kolamnya gede. Harusnya gitu ya gambarnya. Harusnya begitu, tapi masalahnya ikan besar ponnya itu sama aja gitu. Poolnya ukurannya sama Oh, gitu. Saya pikir dia pindah ke tempat lain, size ikannya sama, tapi ponnya lebih besar. Enggak. Gitu karena anak-anak yang artinya besarnya itu adalah terdiri dari anak-anak yang rata-rata gitu. Ternyata enggak ya, Bahar Bermas kasih gambar ikan kecil. Baik, ini Ibu Ika Budi mau sharing nggak dari SMA 8? Silakan loh Ibu. Karena SMA 8, silakan. Terima kasih sekali Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa terhubung kembali dengan Bu Reni. Setelah sekian lama nggak ketemu ya Bu. Iya, Alhamdulillah betul. Saya dapat kabar dari Bu Nurela. Terima kasih Bu Nurela, saya sudah diberi kabar tentang ini. Saya jadi terhubung lagi dengan Ibu Reni. Kalau di sekolah saya sesungguhnya mungkin kurang lebih seperti tadi Bu Ri juga paparkan, karena mereka ini ikan-ikan besar Ibu, gitu ya. Memang sih juga menurut saya kolamnya juga besar sebenarnya. Cuma karena mereka besar-besar semua, sehingga kadang-kadang anak-anak justru merasa seperti tadi Ibu Ri bilang, ketemu anak hebat semua jeder gitu, kaget. Wah, gile gitu. Hebat semua nih teman-teman gue nih gitu. Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang bertahan itu mereka memang terus tetap menjadi baik, menjadi tetap terbaik, tapi tentu dengan perjuangan yang amat sangat, Bu. Beberapa anak-anak yang tetap hebat itu saya cukup takjub. Mereka salah satu anaknya adalah ngomong gini, Bu. Nak, hari ini kamu tidur berapa jam? Saya tanya gitu. Jawaban anak ini apa coba, Bu? Lupa, Bu. Pertanyaan saya, Nak, kamu hari ini tidur berapa jam? Iya, Bu, lupa. Lupa, maksudnya gimana? Saya bilang, iya, Bu, jadi gini ya, Bu. Saya kan udah jadwalin nih, Bu. Tidur saya nanti jam 3 pagi nih, Bu. Karena kan saya harus mengerjakan semua, terus latihan soal, dan sebagainya. Saya lihat jam, totalnya udah jam 4, Bu. Jadi saya nggak boleh tidur. Coba, Bu. Wow, gitu kan saya. Saya bilang, Masya Allah, Nak. Saya bilang gitu. Mbak, ya kamu pasti tetap jadi anak hebat karena begini gitu. Lain lagi cerita anak yang satunya lagi. Caramu belajar bagaimana? Saya bilang gitu kan ya. Terus jawaban anak ini, Ibu pernah mati gaya nggak? Tolong di-unmute Bu Ika. Sorry. Tolong ya. Oke. Ya mohon maaf ini agak bising di sini. Oh, saya pikir tempat lain yang bising, maka saya langsung. Ada yang mengerjakan sesuatu, mohon maaf. Silakan lanjut Bu. Iya Bu. Jadi ya anak ini juga ngomong. Lalu jadi kamu gimana kok nggak mati gaya? Saya itu Bu, kalau lagi ngerjain soal fisika, nah itu Bu baru saya Bu katanya gitu. Adrenalin saya tuh terpicu Bu katanya. Kalau baca novel, main game,
Saya udah tahu Bu belakangannya, nggak menarik lagi buat saya, kata dia gitu. Kayak gitu-gitu Bu, saya menghadapi anak-anak yang memang seperti itu. Jadi anak-anak yang masih tetap bertahan, insya Allah yang masih gitu Bu. Tapi memang ada anak yang terus akhirnya menjadi patah. Sebenarnya sih tidak patah-patah banget sih Bu gitu. Karena kadang-kadang justru orang tua yang menyebabkan itu. Kalau saya lihat sih Bu, tekanan dari orang tua kadang-kadang yang nggak nggak mendukung. Sebenarnya sih bukan nggak mendukung, maksudnya mungkin anak ini mestinya menurut beliau ini harusnya bisa lebih baik gitu, melihat potensi menurut orang tua itu tersebut potensi, tapi nggak melihat bahwa anak-anak ini juga punya rasa tegang gitu ya Bu ya, bersaing dengan anak-anak lainnya yang juga tentu juga hebat-hebat gitu. Tapi memang terbukti sih alhamdulillah mereka yang masih tetap bertahan itu bisa masuk ke universitas terbaik Indonesia, bahkan universitas yang di luar gitu Bu, terutama NTU, NUS yang itu sih alhamdulillah sampai sekarang sudah agak langganan gitu. Sombong ya, langganan. Mohon maaf ya Bu. Iya. Tapi yang penting balik nggak anak-anaknya? Bagaimana Bu? Anak-anaknya balik nggak ke Indonesia? Apa tetap? Itu Bu. Lain lagi ceritanya ya, kalau itu lain cerita. Lain lagi ceritanya itu Bu. Ada yang sampai sekarang di Swedia menjadi peneliti. Anak ini ngomong gini, Bu, dengan nama saya yang sangat Indonesia, saya pikir saya sudah mewakili Indonesia Bu. Tanpa harus kembali ke Indonesia, ya ampun, tetap mengharumkan nama Indonesia. Banget itu anak. Jadi diaspora Indonesia ya. Oke. Ya, gitu. Alhamdulillah. Saya tanyakan juga anak-anak itu gitu. Maksudnya ini kenapa sih nggak mau kembali gitu. Jadi jawaban salah satunya adalah itu. Fulus, masalah fulus nggak? Ya, itu termasuk. Jadi nomor 1 ya. Menurut mereka mohon maaf ya Allah, maksudnya pemerintah Indonesia bukan bermaksud kata mereka sih pemerintah penghargaan Indonesia masih kurang masalah uang, juga jabatan atau apa segala macam-macam, dan juga mungkin juga kelengkapan, misalnya kalau dia kerja di lab ya kan belum ada kemajuan teknologi kita belum sampai sama dengan waktu dia pelajari. Oke, Bu Ika, aduh terima kasih banget ini kalau misalnya kita nggak habis-habis ini SMA 8 luar biasa. Saya mau share sama Bu Ika, pada waktu anak saya diterima di ITB, ya ini udah lama banget ya, berapa 15 tahun yang lalu, itu benar-benar kayak bedol desa loh, itu ITB, semuanya anak SMA 8. Aduh, itu benar-benar luar biasa ya, dan karena mereka ikan-ikan besar, memang lebih stres lagi ya, jadi memang ini tantangan bagi orang tua, yang tadi seperti Bu Ika bilang harus bisa memahami sebenarnya kabel-kabel mereka nih kepribadiannya kuat nggak ya, bukan hanya otaknya aja ya Bu Ika ya. Ya, betul. Kepribadiannya, personalitinya ini menghadapi tantangan tadi melihat ikan-ikan besar yang berkeliaran juga. Ya. Ini soal pernah kejadian, anak saya bukan tapi di lab school ya. Dia anak Axel ini dan dia luar biasa di situ di sekolah saat itu. Dia ingin jadi dokter ya, dia daftar di FKUI. Kita tahu bahwa FKUI itu adalah paling susah banget menembusnya ya. Dan kalau misalnya ngepas aja jangan harusnya ya. Dia nyoba sampai 2 kali nggak lolos, akhirnya kayaknya nggak jadi kedokteran gitu dia. Jadi dia nggak tahu kemana gitu. Jadi waktu saya nanya gimana ini nggak diterima lagi, akhirnya teman-temannya sudah hampir kelar, dia masih belum sekolah itu sampai dia akhirnya mutung karena kalau dia nggak mau masuk di UI, dia nggak mau, mendingan nggak usah sekolah. Ada yang sampai begitu. Nah, maksud saya kita sebagai orang tua harus wise ya, kita harus melihat juga tadi kekuatan kepribadian kita gitu. Baik, terima kasih Bu Ika sharing-nya. Ini Bu Wuri ada tambahan nggak nih? Bagaimana nih? Terima kasih. Anak-anak yang tadi udah ikan-ikan ini udah mendapatkan tempatnya, nggak balik Bu Wuri. Walaupun ini nggak sampai sana omongan kita, tapi mungkin sedikit gimana tipsnya? Ya itu juga susah ya Bu ya, itu karena itu passion-nya mereka gitu. Balik lagi mungkin dia melihat itu bukan kolamnya dia gitu, di Indonesia bukan kolamnya dia, jadi dia tidak kembali gitu kan. Tapi kan harapannya memang kalau ujung-ujungnya sebetulnya lebih ke nasionalisme gitu Bu, atau apa? Iya, kalau kita ngomong nasionalisme
ini jadi nggak cocok. Tapi kalau Iya, kita sebagai psikolog, ya itu terserah dia dong ya, karena kan untuk iya, kesejahteraan mental dia gitu kan ya. iya. Kalau Oh dia ya ya ya. happy, nggak Iya. apa gitu. Tapi mungkin juga saya mau menekankan juga bahwa memang kalau saya kemudian setelah membaca dan mendalami ini 3 tahun lebih terakhir ini, saya melihat bahwa sebetulnya sekolah di mana saja atau kuliah di mana aja itu sebetulnya sama aja gitu. Tergantung bagaimana kita menghayatinya, bagaimana kita mengembangkan potensi kita gitu. Jadi kalau tadi Ibu sharing tentang kalau nggak bisa masuk UI, nggak mau sekolah aja sekalian seperti itu, jadi sepertinya agak menyanyiakan potensi juga akhirnya gitu ya. Ya, karena tadi dia tidak mau mengecewakan orang tuanya dan dia sudah kayak tadi sudah digadang-gadang ya, kamu kan pinter, kamu anak Aksel. Ternyata dia ya tadi masuk FKUI kan aduh susah banget itu. Oke, Bu Wuri, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Fevli. Makasih Bu Wuri. Bu Fevli SMA 3 Padang, silakan. Ini juga sekolah bagus di Padang. Silakan Bu. Sekolah aku ya, Ibu. Bu Fevli. Assalamualaikum Ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena sinyal saya lagi agak ngadat-ngadat, jadi saya nggak bisa liatin wajahnya karena agak tersendak-sendak mungkin. Begini Bu, saya sangat berminat sekali. Sebetulnya saya bukan guru BK, saya guru bahasa Inggris, tapi saya selalu menjadi tempat curhat buat anak-anak dalam hal persiapan masuk perguruan tinggi gitu. Dan banyak hal di sekolah saya kalau saya bandingkan tadi dengan hasil diskusi kita tadi, banyak hal yang halo? Iya Bu, silakan Bu. Banyak hal yang saya rasakan hampir sama terjadi di sekolah saya. Adanya mindset anak saya harus memilih perguruan tinggi favorit, kemudian bekerja berjuang belajar keras untuk meraih impian mereka. Semuanya hampir sama yang saya rasakan di sekolah. Cuman ada satu hal yang mungkin agak berbeda. Di sekolah saya itu tidak semuanya ikan besar. Jadi ada beberapa dalam kelas itu 20% atau ada yang 30%, ada yang ikan-ikan kecil. Nah, rupanya apa dampaknya bagi yang ikan-ikan kecil terhadap ikan-ikan besar, dari ikan-ikan besar ke ikan-ikan kecil? Kalau ikan besar itu mereka betul-betul ada kursus setelah pulang sekolah, kemudian mereka menambah materi lain, literasinya bagus, semangat belajarnya bagus. Nah, ini memberikan dampak positif bagi ikan-ikan yang mungkin agak lamban. Jadi jangan kita beranggapan tidak memberikan dampak atau mereka nanti dipisahkan, sebaiknya ikan besar sama-sama ikan besar, kemudian ikan kecil sama ikan kecil. Malahan kalau kita kombinasikan di dalam kelas, itu memberikan dampak yang bagus buat anak-anak yang mungkin dari segi motivasi kurang, dari segi daya juang kurang, sangat berdampak sehingga mereka termotivasi jadinya untuk belajar. Asal diiringi Bu dengan pembinaan karakter anak bahwa bekerja sama dalam bentuk hal-hal positif di kelas, membangun sikap saling mensupport itu bagi anak sangat membantu. Karena kalau anak-anak yang pintar itu rata-rata ego mereka tinggi, Bu. Mereka merasa paling pandai sehingga kadang-kadang meremehkan yang mungkin bagi mereka tidak level bagi mereka. Nah, kalau kita membangun karakter anak dari hal yang seperti tadi saya sampaikan, sehingga ada rasa kepedulian bagi temannya. Yuk, kita belajar yuk, kita ikut sama-sama belajar gitu. Kita sama-sama maju gitu. Itu yang pertama. Itu. Kemudian adanya mindset beberapa jurusan tertentu yang favorit yang harus mereka kerja, sementara jurusan-jurusan lain yang hari ini mungkin 5 tahun ke depan dibutuhkan. Seperti desain visual. Desain visual itu bagi anak-anak kurang menarik. Karena mereka hanya menggambar-gambar, kemudian hanya kerjaan yang kurang dihargai di Indonesia gitu. Kalau di luar negeri mungkin ya, tapi kalau di Indonesia kan kurang dihargai kalau anak pintar menggambar. Nah, itu kadang-kadang tidak dilirik anak. Nah, kemudian, disinilah kita sebagai guru mengadakan pendekatan, memberikan
Kita juga guru ini harus tahu mana jurusan yang hari ini banyak yang prospeknya bagus ke depan. Itu tidak diketahui anak di sekolah. Nah, ini penting juga kita kasih masukan ke anak-anak. Tidak harus jadi dokter kamu jadi orang hebat. Tidak harus jadi ini kamu harus jadi orang hebat. Apapun profesi, saya setuju dengan Bu Iwuri tadi, apapun dimanapun kamu kuliah, asal kamu tekuni, asal itu passion kamu, asal itu kamu serius, kemudian kamu berhasil di situ, kamu bisa jadi sesuatu nanti. Sehingga mindset pola pikir yang harus kuliah di sini, harus jurusan ini, itu bisa kita hilangkan, kita hapus dari mereka. Bagi mereka, kalaupun mau kuliah di UI, kalau mereka nanti kuliah di sana asal-asalan juga enggak bagus. Jadi bukan menjamin seorang anak yang sukses harus kuliah di ITB, seorang anak yang sukses harus kuliah di sini. Harusnya seiringan antara karakter anak dan juga kemampuan anak dalam studinya. Kalau anak kita pintar, tapi karakter untuk menghargai orang lain yang mungkin merasa dia di bawah dia kurang, itu juga kurang bagus bagi saya sebagai guru. Jadi tugas kita, saya sendiri sebagai guru di sekolah, keseimbangan itulah yang penting. Oke, terima kasih Ibu. Baik, maaf wah, mantap ini Ibu Fevli, terima kasih banyak. Bu Wuri, silakan Bu. Bu Wuri. Ya Bu, sebentar. Ya, Ibu Fevli, terima kasih banyak atas sharingnya, atas masukannya. Saya pada dasarnya setuju juga dengan yang Ibu katakan bahwa ada baiknya mungkin memang lebih positif jika dalam satu sekolah gitu isinya tidak hanya anak-anak atau siswa-siswa yang kemampuannya seragam, tapi berbagai macam. Dengan demikian mereka bisa belajar satu sama lain. Oleh karena itu tadi saya bilang bahwa mungkin ini juga yang menjadi falsafah pemerintah untuk membuat sistem zonasi gitu. Jadi tidak ada lagi sekolah unggulan, tidak ada lagi sekolah non unggulan, tapi semuanya bisa berbaur satu sama lain secara merata seperti itu. Dan yang kedua memang tentang jurusan-jurusan tertentu yang mungkin lebih diminati dibandingkan yang lain, iya juga, dan mungkin juga karena zaman sekarang sudah sangat berubah dan kemajuan itu sangat pesat. Apalagi kalau dibandingkan waktu zaman saya dulu gitu, sekarang mungkin ada jurusan-jurusan yang baru muncul gitu dan ternyata sangat dibutuhkan dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Memang sangat diharapkan bahwa guru-guru BK atau guru-guru itu bisa memberikan anak-anak tambahan informasi atau pengetahuan tentang itu. Kadang-kadang mereka kurang informasi tentang itu, tentang jurusan-jurusan dan sebagainya, kemudian prospek ke depannya seperti apa. Itu yang membuat mereka mungkin terlihat memilih itu-itu saja gitu jurusannya. Mungkin Bu Reni juga punya pengalaman atau... Ya, terima kasih Bu Wuri masukannya, Bu Fevli ya. Saya sedikit berbeda ya. Artinya kalau untuk anak-anak dalam kurva normal yang tadi standar deviasinya ada 2 lebih gitu ya Bu Wuri, yang tadi saya bilang betul-betul cerdas istimewa, itu memang nggak bisa dicampur ya. Itu akan frustrasi anak itu. Jadi saya tetap setuju ada kelas khusus ya untuk anak-anak cerdas istimewa. Ya, tapi kalau untuk anak-anak yang lain, yang dimana selama ini kita tahu di sekolah-sekolah memang ada misalnya orang tua bisa memprediksi misalnya ya, oh kalau kelas 1-1 itu adalah anak pintar dicampur gitu ya, atau anak apa gitu. Walaupun misalnya harusnya sebagus-bagusnya adalah sekolah tuh mengocok ya, yang kita tidak bisa mendeteksi belum tentu anak 1-1 itu adalah kelas unggulan gitu. Ya, jadi di kelas mana yang tahu tuh hanya sekolah. Nah, kalau misalnya anak itu dijadiin satu semuanya, anak-anak yang cerdas istimewa, ini tidak menguntungkan bagi anak si cerdas istimewa itu sendiri. Karena hasil penelitian di Amerika ya, ini belum dilakukan oleh di Indonesia, itu kecerdasan itu turun 15 poin ya. Itu satu. Yang kedua, saya menanggapi bahwa saya setuju dengan pikirannya Bu Wuri dan juga masukan dari Bu Fevli, tanggapan Bu Fevli adalah dalam hal ini kunci sebenarnya orang tua. Pada saat anak memahami bahwa dirinya tidak punya passion ke perguruan tinggi,
itu sebaiknya diikuti. Ini pengalaman pribadi ya dari ponakan saya. Jadi anak ini orang tuanya pengen banget ya, tapi memang nggak nembus UI, jadi pilih PTS yang mahal ya di Jakarta. Itu dia juga udah satu semester udah ampun-ampunan. Kemudian pindah lagi sekolah PTS yang mahal juga, yang ada namanya di Jakarta juga. Dia cuma satu semester juga betahnya, dan dia bilang sama saya, Tante Reni, aku udah nggak kuat deh. Ternyata aku nggak suka kuliah ya. Kamu sukanya apa, Sah? Aku senangnya make up. Aku menjadi make up artist. Terus gimana? Aku harus belajar ke luar negeri, tapi dia bilang gitu. Ya udah, bilang sama ayah kamu. Ya udah, saya bilang sama ayahnya juga, dan dia akhirnya belajar di Amerika, karena itu dengan belajar di luar negeri dia akan merasa lebih pede gitu. Dia di sana 1 tahun, ditambah lagi 1 tahun di London, dia pulang-pulang akhirnya menjadi salah satu makeup artist yang ternama dan cukup mahal ya di saat ini gitu. Dan itu saya tadinya juga nggak ngerti makeup artist itu apa, sampai satu saat misalnya saya lagi ke teller, bukan misalnya, waktu saya ke teller, itu teller itu melihat last name saya, dia langsung bilang, apanya Alisa Hawadi, Bu? Saya bilang, saya tantenya, loh kok kenal sama Alisa? Iya, saya followers dari Instagramnya. Dia bilang gitu ya. Jadi ini membuat saya bilang, wah ternyata ya itu pilihannya Sasa itu benar gitu ya. Kemudian juga yang lain, ponakan saya yang lain, dia juga tahu passionnya apa. Nah ini anak senang desain ya, tapi dia beruntung dia bisa S1, walaupun lagi tidak ke UI, tapi dia ke sekolah PTS yang pragmatis aja. Orang tua bilang udah yang penting S1 lah gitu ya. Di sana dia belajar desain di PTS tersebut, dan apa yang dia lakukan, dia kolaborasi sama temennya ya, membuat, kalau misalnya ibu bapak sekalian pernah dengar Cotton Ink, ya itu adalah ponakan saya. Jadi dia tahu apa yang dia inginkan gitu loh, Bu Wuri. Ya ini untuk cerita sukses ya. Jadi kita memang harus, orang tua harus punya kerendahan hati, melihat di mana titik kuat dari anak-anak kita, minat bakatnya, sehingga tidak memaksakan untuk semua berbondong-bondong ke S1. Mungkin inti dari pertemuan kita pada hari ini seperti itu, ya, supaya masing-masing bisa optimal di dalam apa namanya potensinya yang dimiliki. Tapi terakhir ini bisa ada ingin Bu Ita dari Lab School lagi bisa ingin sharing Lab Sky apa Lab Ro nih Bu Ita, silakan. Rawamangun, Prof. Oh, Lab Ro, silakan. Ya. Terima kasih waktunya dan terima kasih kesempatannya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Prof kembali. Terakhir ketemu udah lama sekali waktu Cica masih di Lab School, Bu. Oh iya. Aduh. Jadi gini Bu, kebetulan sudah 3 tahun ini Lab School menggunakan sistem SKS untuk mantap ini. Ya, sistem SKS. Jadi dengan sistem ini guru-guru sudah menyiapkan satu paket pembelajaran untuk 3 tahun. Nah, jadi untuk setiap kompetensi dasar mereka disiapkan satu UKBM namanya, unit kegiatan belajar mandiri. Jadi memungkinkan untuk anak mengambil UKBM itu ketika UKBM-nya dia sudah selesai. Gitu. Nah, konsekuensinya sekolah dengan sistem SKS harus menyiapkan program untuk anak selesai lebih cepat. Gitu. Nah, ini jadi ingat kembali bahwa tahun-tahun lalu kami pernah menyelenggarakan kelas akselerasi dengan Prof. Reni juga seperti waktu itu. Ya. Jadi dengan sistem SKS, kenapa kami putuskan waktu itu menggunakan sistem ini? Karena memang kami tetap punya prinsip yang insya Allah sama dengan Prof. Reni bahwa di setiap sekolah itu pasti ada ya paling tidak 10% ya dari total siswa itu mereka yang memiliki kecerdasan istimewa gitu ya. Nah, kami memiliki keyakinan bahwa kalau anak-anak ini tidak mendapatkan treatment yang tepat, mereka akan underachiever gitu ya. Nah, ketika kelas akselerasi waktu itu diputuskan untuk ditiadakan, memang kita masih memikirkan bagaimana memfasilitasi anak-anak ini gitu ya. Nah, ketika muncul dengan sistem SKS, kami seperti dapat angin segar bahwa kami tetap dapat memberikan layanan buat mereka gitu ya. Tapi di sini memang ada sedikit perbedaan, Prof, dengan kelas akselerasi yang sebelumnya kami terapkan. Dengan sistem SKS, kami tidak boleh membuat kelas khusus buat mereka.
Ya, kami tidak boleh membuat kelas khusus mereka, jadi mereka tetap ada di kelas yang sama dengan pembelajar yang lain. Jadi dengan sistem SKS ada 3 pembelajar, pembelajar lambat, normal, dan cepat. Nanti pembelajar ini harus ada di satu kelas. Ketika pembelajaran offline, terus terang itu seperti chaos banget ya guru-guru gitu ya, karena harus membagi mereka ke dalam 3 kelompok itu, gitu ya. Nah, teknik belajar atau metode mengajar diserahkan kepada guru-guru matkul masing-masing gitu. Ya. Alhasil 2 tahun berjalan, anak-anak yang dengan kecerdasan istimewa yang kami prediksi mereka akan lebih cepat selesai, mereka terhambat, Bu. Gitu. Terhambat, dan 2 tahun itu tidak ada yang mendaftar untuk program selesai 2 tahun, gitu ya. Bahkan malah ada mereka-mereka yang lamban ini ada benar-benar lamban, dan kita khawatir apa memang mereka harus selesai 4 tahun gitu ya. Sementara kita baca di literasi mereka di sistem pendidikan belum akan sulit memfasilitasi yang 4 tahun gitu dibanding yang memfasilitasi mereka yang selesai 2 tahun gitu ya. Nah, di tahun ketiga, makanya tadi ini menyambung dengan kenapa saya tadi bertanya tentang big fish in a little pond itu, bagaimana keterkaitannya dengan keberbakat. Alhamdulillah tadi Prof. Reni juga sudah memberikan gambaran. Jadi sebenarnya memang tidak salah juga kita menggabungkan ikan-ikan besar ini ke dalam satu tempat gitu ya, asalkan tempatnya memang cukup untuk mereka gitu. Nah, akhirnya dengan sistem online, saya nggak tahu mesti bagaimana berterima kasih dengan kondisi ini atau tidak gitu ya, tapi ternyata kami bisa memfasilitasi anak-anak ini dengan sistem breakout room atau dengan kita membuat Zoom terpisah untuk anak-anak ini. Karena kalau di kelas, ketika kita pisahkan mereka, agak sulit mereka untuk belajar secara optimal. Karena tadi dari SMA Padang itu memang pembinaan karakter harus disampaikan ke mereka tentang kepedulian, berbagi, peduli, gitu ya. Yeah. Agak sulit untuk anak-anak ini gitu. Mereka mau memunculkan secara optimal prestasi mereka malu gitu ya. Yang lain belum. Saya harus sudah selesai gitu. Alhasil mereka rem gitu Bu, gitu ya. Baik. Dengan sistem online seperti ini, kami fasilitasi mereka dengan Zoom yang terpisah. Mereka lebih terpacu gitu. Yeah. Alhamdulillah untuk tahun ini ada yang mendaftar untuk program percepatan 2 tahun, gitu ya. Salah satu orang tuanya ada yang ikut juga. Saya minta kegiatan ini untuk menyimak juga gitu ya. Mereka lebih bisa all out untuk mengeluarkan apa yang ada di mereka gitu ya, karena mereka merasa speed-nya sama gitu. Ya, baik. Ini sharing saja bahwa walaupun kelas akselerasi sekarang sudah tidak ada, ternyata dengan sistem SKS untuk anak-anak yang cerdas istimewa masih bisa terfasilitasi gitu. Ya, baik Bu Ita, terima kasih banyak. Ini saya mau sebenarnya bukan nggak ada kelas akselerasi ya untuk ibu-ibu sekalian, pemerintah tahun 2014 memang yang akselerasi yang kita kenal secara konvensional itu ditiadakan ya, tapi yang ada itu adalah sekarang dalam bentuk sistem SKS ya. Nah, sistem SKS ini justru lebih menguntungkan untuk demokratisasi pendidikan ya untuk anak-anak kita ya. Saya mencoba share ya yang saya sudah juga saya sampaikan karena sebenarnya anak-anak itu bisa tadi dalam waktu 2 tahun selesai juga ya. Jadi ini yang saya share kepada para guru besar ya, para guru besar di di Indonesia, supaya terutama rektor untuk memperhatikan Permendikbud ini. Ya, dengan adanya Permendikbud nomor 64 2014 bahwa peserta didik itu memiliki indeks prestasi paling rendah 3,6 dan IQ-nya harus 130. Jadi yang benar itu adalah dalam sekolah membangun
membuat program percepatan belajar versi baru adalah tetap ada si anak itu IQ 130 dan indeks prestasi 3,66, silakan bisa lulus dalam waktu 2 tahun. Ini ada perbedaannya. Jadi anak yang IP-nya 2,67 hanya boleh ngambil 40 jam pelajaran, tapi yang 3,66 dia bisa ngambil paling banyak 64 jam pelajaran. Nah, ini yang ini disebutkan ya, bisa paling cepat 4 semester. Jadi itu betul tadi Bu Ita bilang. Nah, ini asiknya ya, dengan sistem SKS yang sekarang ini, sebenarnya kalau lab school bisa kerjasama dengan, sebut aja misalnya mau UI sama siapa aja, karena ada 13, ada banyak sekali PTS di Jakarta, dan itu bisa namanya fast track SMA ke S1. Ini belum ada yang menjalankan ya. Syaratnya itu adalah kerjasama ya antara sekolah tersebut, katakan lab school dengan UI, dan ada MOU dan disetujui mau kemana nih, misalnya mau kerjasama untuk masuk MIPA UI untuk anak matematik dan fisika gitu ya, bisa ya dengan persyaratan gini. Jadi anak-anak yang tadi ikut sistem SKS yang udah anak cerdas istimewa, dia akan bisa masuk ke UI tanpa tes SNMPTN atau SBMPTN seperti itu. Nah, ini melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Ita. Jadi sekali lagi, tolong program percepatan belajar bukan tidak ada tapi dengan sistem SKS, dan ini memang belum banyak sekolah-sekolah yang mengikuti program sistem SKS ini. Ditambah lagi belum ya, SKS-nya yang diikuti masih tanggung. Mereka hanya baru lulus 4 semester, kemudian udah selesai. Padahal kalau misalnya mau ikuti permennya, silakan sekolah melakukan kerjasama MOU dengan perguruan tinggi negeri yang misalnya PTNBH gitu ya, ada 13 PTNBH, dan anak itu bisa mau di mana kerjasamanya. Itu saya lengkapi seperti itu, Bu Ita dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menambah wawasan sedikit untuk anak-anak kita dalam bentuk gelas potensi atau bentuk ikan kecil atau besar. Yang jelas tadi Bu Wuri sudah menekankan bahwa harus ada rasa sejahteranya tadi ya, perasaan sejahtera. Jadi konsep diri akademik yang dibangun itu ditambah dengan perasaan sejahtera. Nah, ini adalah di mana faktor lingkungan, terutama adalah orang tua yang sangat berperan, yang harus memahami. Dan saya tambahkan sedikit bahwa warisan yang kita berikan pada anak-anak itu bukan hanya secara fisik, rambut apakah keriting apa lurus, apa hidung panjang, apa hidungnya mancung atau pesek, bibir tebal atau tipis, atau warna kulit, tetapi juga adalah respon fisiologis kita, adalah temperamen kita, minat kita, kecerdasan kita. Jadi dengan kita mengenal apa yang kita warisi ayah dan bunda pada anak-anak kita, maka kita bisa menakar-nakar ya harapan kita pada anak kita. Ya, jadi supaya anak-anak kita tadi, saya lagi kata kuncinya adalah sejahtera ya secara mentalnya. Baik, saya sudahi. Ini waktunya sudah hampir kita mendekati zuhur. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih Bu Wuri atas pencerahannya. Ini luar biasa. Sama-sama, saya juga senang. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal yang bagi kita semua memperhatikan masa transisi yang sangat penting ini dari anak-anak yang dari SMA mau ke perguruan tinggi. Saya sudahi, dan juga Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali telah hadir dalam pertemuan pada WSCC kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Nazlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reni dan Ibu Wuri, juga Ibu Bapak dan rekan-rekan semua yang sangat antusias sharing masalah pendidikan. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat acara WSSC yang ke-36 dari Prof. Reni kepada Ibu Wuri. Silakan Prof. Ya, bersama ini saya serahkan sertifikat pembicara kepada Ibu Wuri Prasetyawati, MPSI Psikolog, sebagai narasumber dalam kegiatan Weekend Sharing Session Club dengan judul Masa Transisi dari Siswa Menjadi Mahasiswa yang dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021. Terima kasih Bu Wuri, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih juga. Saya belajar banyak juga dari praktisi Bapak Ibu semua.
Baik, sayang sekali sudah sampai di penghujung acara kita. Sebelum ini kita akan memasuki sesi foto bersama. Mohon diaktifkan kameranya kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Mungkin Bu Uri, kira-kira gaya foto kita hari ini seperti apa? Apakah seperti ini atau bagaimana? Boleh, terserah Mbak. Aduh, kalau saya nggak pinter gaya. Oke, baik. Seperti ini, Prof, atau bagaimana? Jadi berarti mikir ya? Oke deh, harus mikir dulu nih. Oke. Baik, 1, 2, 3. Mohon ditahan. Oke, saya pindah ke slide selanjutnya, Ibu Bapak. Mohon ditahan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Selesai. Terima kasih. Selamat weekend. Jangan lupa 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua, Bu Mika. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Uri, Prof Reni. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desma, Bu Lena. Ita. Salam dari kanan Bu Ita. Oh iya. Salam dari kanan. Ya. Ketemu di Monggo, pamit. Ya, silakan. Pamit. Bapak Ibu. Mana sih? Pamit. Izin pamit, Prof. Terima kasih. Prof Reni.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.